Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi melewati video dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita telah belajar tentang paragraf di semester ganjil di tahun yang lalu. Sekarang Ibu akan membahas tentang kata-kata kunci yang terdapat dalam suatu paragraf. Anak-anak pasti pernah membaca suatu paragraf. Di dalam suatu paragraf tersebut ada beberapa kata-kata yang sulit atau baru mendengar atau melihat kata-kata tersebut. Jadi kata-kata itu bisa dikatakan kata-kata kunci yang ada dalam suatu bacaan dalam suatu paragraf. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang materi kita hari ini. Yang dimaksud dalam paragraf itu adalah gagasan yang terbentuk dari serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Ibu pernah menjelaskannya sebelumnya, tapi Ibu akan mengulangannya lagi. Berikutnya, dalam suatu paragraf terdapat kata-kata kunci. Jadi anak-anak harus memahami terlebih dahulu apa itu kata-kata kunci dalam suatu paragraf. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam suatu paragraf. Jadi kalau dalam suatu paragraf itu ada kata-kata yang penting, maka itu bisa dikatakan dalam kata-kata kunci. Apa ciri-ciri kata-kata kunci dalam suatu paragraf? Ciri-cirinya adalah kata-kata yang diulang pada kalimat lain. Jadi jika ada kata-kata yang sering diulang-ulang, itu bisa dikatakan kata-kata kunci. Dan juga kata-katanya mendapat pengganti pada kalimat lain. Jadi jika ada kata-katanya sebagai pengganti pada kalimat lain, itu juga termasuk ciri-ciri kata kunci. Biarlah Ibu akan memberikan contoh tentang kata-kata kunci dalam suatu bacaan dalam paragraf. Dengarkan ya anak-anak, seperti ini. Benda yang menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Coba anak-anak simak kalimat Ibu yang barusan Ibu baca tadi. Di situ ada beberapa kali kata-kata diulang, yaitu sumber energi panas atau sumber energi. Jika ada beberapa kalimat yang diulang-ulang, itu termasuk kata-kata kunci dalam suatu paragrafnya. Jadi anak-anak harus mengerti ya apa yang dijelasin sama Ibu. Berikutnya, dari kata-kata kunci akan diperoleh suatu kesimpulan dalam tiap paragraf. Jadi dalam kata-kata kunci ini akan kita peroleh suatu kesimpulan dalam suatu paragraf. Jadi anak-anak juga harus tahu juga kesimpulan itu apa. Kesimpulan adalah suatu gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jika suatu gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan itu adalah suatu kesimpulan. Jadi anak-anak harus membedakan kesimpulan dalam suatu paragraf. Harus merangkai semua kata-kata kunci yang ada dalam suatu paragraf dan dibuat suatu kalimat, maka itu disebut dengan kesimpulan.
Jadi Ibu juga akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau beberapa metode yang digunakan untuk menyimpulkan paragraf. Jadi di sini ada 4 metode yang digunakan untuk menyimpulkan paragraf. Yang pertama itu adalah langsung mengambil kalimat simpulan yang terdapat pada akhir paragraf. Jadi di akhir paragraf itu langsung diambil simpulannya karena terdapat di akhir paragraf. Yang keduanya adalah mengembangkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang terletak di akhir paragraf. Juga terdapat menyimpulkan menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang terdapat di akhir paragraf. Yang ketiga adalah metode yang digunakannya adalah mencari sebab akibat dalam suatu paragraf. Jadi apa sebab dan apa akibatnya dalam suatu paragraf itu juga termasuk metode untuk menentukan kesimpulan. Yang keempat yaitu menemukan jawaban dari ide pokok. Menemukan jawaban dari ide pokok itu adalah beberapa metode dalam menentukan simpulan. Nah, anak-anak untuk itu anak-anak biasanya bisa mencari kata-kata kunci. Kata-kata kunci itu biasanya bisa ditemukan di media cetak atau media elektronik. Tentu anak-anak pernah melihat media cetak, contohnya adalah majalah, koran, dan surat kabar, itu termasuk media cetak. Sedangkan media elektronik itu seperti televisi, koran, dan internet. Dan gabungan dari internet itu, bagian dari internet itu macam-macam. Jadi anak-anak bisa melihat sendiri media elektronik dan media cetak, dan nanti bisa ditentukan kata-kata kunci atau menentukan kata-kata kunci yang ada dalam media elektronik atau media cetak tersebut. Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak sebagai materi pembelajaran tambahan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.